Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video tutorial kali ini. Pada video kali ini, kita akan mempelajari fungsi atau manfaat tanda dolar pada Microsoft Excel. Manfaat tanda dolar pada Excel adalah untuk membuat nilai absolut dari sebuah sel atau range. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya mengajak teman-teman untuk subscribe pada channel ini, agar channel ini bisa tetap eksis dan memberikan lebih banyak manfaat. Kita mulai. Di sini saya telah menyiapkan dua buah contoh tabel yang akan kita gunakan untuk mempelajari fungsi tanda dolar pada Microsoft Excel. Contoh pertama ini, kita akan mencari jumlah harga buku dengan menggunakan referensi harga pada sel E2. Untuk mengetahui nama sel, kita bisa lihat pada kolom ini. Kita lihat di sini tertulis E2. Berarti sekarang kita berada pada sel E2. Untuk mengetahui berapa jumlah harga buku, tentunya kita harus mengalihkan sel-sel yang ada di kolom jumlah buku dengan harga satuan yang berada pada sel E2 ini. Sehingga pada sel di kolom jumlah harga buku ini, kita masukkan rumusnya seperti ini. Ketik sama dengan, lalu klik pada kolom jumlah buku, lalu ketik tanda bintang, lalu klik pada sel E2, kemudian tekan tombol enter pada keyboard Anda. Selanjutnya, kita copy sel ini dengan cara klik dan drag ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan melihat hasilnya seperti ini. Ternyata pada sel-sel lainnya, hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Contohnya pada baris kedua, seharusnya jumlah harga buku adalah 6 dikali 2000 sama dengan 12.000. Akan tetapi, kita lihat hasilnya adalah 0. Mengapa demikian? Kita akan coba untuk melihat kembali rumus di sel ini. Untuk melihat kembali rumusnya, klik ganda pada sel ini. Kemudian, kita lihat rumusnya sebagai berikut. E6 dikali E3. Nah, disinilah letak kesalahan rumusnya. Seharusnya referensi selnya bukan di sel E3, tetapi di sel E2. Kita bisa langsung mengubahnya di sini menjadi E2, seperti ini. Dan hasilnya akan sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi, akan menjadi suatu kendala apabila jumlah datanya banyak. Kita harus merubahnya satu persatu pada selnya, dan tentunya itu butuh waktu yang sangat lama. Disinilah fungsi tanda dolar untuk menetapkan nilai absolut agar referensi selnya tidak berubah. Caranya, kembali ke sel pertama, kemudian kita ubah E2 menjadi $E $2 seperti ini, lalu tekan tombol enter. Kemudian kita copy dan drag ke bawah, maka hasilnya sudah berubah dan sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kita akan coba klik ganda pada sel ini untuk melihat rumusnya. Kita lihat bahwa referensi sel $E $2 ini tidak berubah pada sel ini. Demikian pula pada sel selanjutnya, $E $2 tetap $E $2. Nah, sekarang sel E2 telah menjadi nilai absolut dan tidak akan berubah walaupun kita copy rumus ini ke sel-sel lainnya. Contoh selanjutnya, kita akan menetapkan kelulusan siswa berdasarkan nilai minimal pada kolom E2 ini. Kemudian hasilnya akan kita letakkan pada sel-sel di kolom keterangan ini. Di sini kita akan mengkombinasikannya dengan menggunakan fungsi if. Pertama-tama kita gunakan rumus tanpa dolar. Ketik sama dengan if, lalu buka kurung, lalu klik pada kolom nilai, kemudian ketik lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya, klik pada sel E2 yang ingin kita jadikan referensi untuk standar kelulusan siswa. Kemudian, ketik tanda titik koma, lalu tanda kutip, lalu ketik lulus. Kemudian, tanda kutip kembali, lalu ketik tanda titik koma, lalu tanda kutip, lalu ketik remedial,
lalu tanda kutip, kemudian tutup kurung. Kita perhatikan rumusnya. Di sini rumusnya mengatakan jika F5 lebih besar atau sama dengan E2, maka lulus. Jika tidak, maka remedial. Kita tekan tombol enter untuk melihat hasilnya. Selanjutnya, kita copy rumus ini dengan cara klik dan drag ke bawah seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Ternyata, setelah kita melihat hasilnya, ada beberapa siswa yang nilainya di atas 80, hasilnya mengulang. Begitupun sebaliknya, terdapat siswa yang nilainya di bawah 80, tetapi dinyatakan lulus, seperti ini. Berarti, rumus ini tidak tepat untuk sel selanjutnya. Coba kita perhatikan rumus pada sel ini. Jika F6 lebih besar atau sama dengan E3, nah yang ini E3, berarti seharusnya dia menunjuk pada sel E2. Demikian pula pada sel-sel lainnya, harusnya dia menunjuk pada sel E2 bukan pada sel E5. Disinilah fungsi tanda dolar untuk menetapkan suatu sel menjadi nilai absolut agar rumus referensi selnya tidak berubah. Caranya, kita kembali pada sel yang pertama, lalu ubah sel E2 menjadi $E, $2. Dengan kita mengubah E2 menjadi $E, $2, maka E2 akan menjadi nilai absolut yang tidak akan berubah walaupun kita copy rumus ini ke sel-sel lainnya. Kemudian kita tekan tombol enter untuk melihat hasilnya. Lalu kita copy dan drag ke bawah seperti ini. Maka hasilnya sudah berubah dan sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba klik ganda pada sel ini. Kita lihat bahwa referensi sel $E, $2 pada sel ini tidak berubah. Demikian pula untuk sel-sel yang lainnya. Ini tidak berubah. Ini juga tidak berubah. Yang ini juga tidak berubah. Dengan dua contoh penerapan tanda dolar ini, diharapkan teman-teman sudah bisa memahami dan mengaplikasikannya pada rumus-rumus lainnya. Demikianlah video tutorial kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa saya mengajak teman-teman untuk subscribe pada channel kita ini agar tetap bisa eksis dan memberikan banyak manfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.